Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya yang sudah siap hadir. Hari ini kita lanjutkan dulu perkuliahan kita karena kita nanti akan banyak menghadapi libur-libur, takutnya nanti tidak terkejar ya. Sudah yang kemarin-kemarin juga sudah banyak. Tapi tidak tertinggal kalau materi ya, karena ini minggu ke-6 dan saya hari ini akan menyelesaikan topik untuk minggu ke-6. Kalau selesai, kalau nggak selesai ya kita lanjutkan di minggu depan. Kita memang sudah pas ini di minggu ke-6 ada pokok bahasan 11 dan 12 ya. Karena satu harinya kemarin kita gunakan untuk kuis. Oke, hari ini kita akan bicara masuk ke dalam hukum keluarga. Ya. Kalau kemarin sampai dengan minggu ke-5 kita sudah bicara pengantar dan hukum orang. Sekarang kita masuk ke, kalau kita kemarin bicara personal law, sekarang kita bicara tentang hukum keluarga. Ya, masuk ke dalam bagian hukum keluarga. Kita share screen dulu. Bukunya Anda sudah ini ya, udah punya belum bukunya Prof. Abdul Qadir Muhammad? Karena nanti ada banyak tugas yang saya akan minta dari buku itu, ya. Gimana ketua kelas sudah diperoleh belum? Udah bisa diminta dari Bu Rilda belum? Atau beli sendiri sajalah ya. Kalau memang nggak bisa dikoordinasi, nggak bisa dikoordinir maksud saya, ya silakan saja Anda. Pokoknya saya mau tahunya Anda punyalah buku itu, ya. Anda punyalah buku itu, entah apakah itu beli di mana. Yang penting kalau saya sih menyarankan jangan beli yang duplikat ya, jangan beli yang bajakan. Sedapat mungkin beli yang asli agar kita berlatih untuk menghargai karya intelektual seseorang. Kita masuk ke dalam hukum keluarga. Di sini nanti kita akan bicara pengertian keluarga, kemudian ada hubungan darah, arti penting hubungan darah. Hubungan darah itu dilihat dari segi keturunan bagaimana. Kemudian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Semua materi ada di buku itu ditambah lagi dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan untuk hukum keluarga, ini kita juga masih banyak juga merujuk kepada KUH Perdata. Juga sejarah dari keberadaan hukum keluarga itu di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya. Terbentuknya perkembangan hukum keluarga ya. Kita lihat di perkembangan hukum keluarga di Indonesia itu seperti apa. Nah, ini belajar sejarah lagi nih. Kalau belajar sejarah emang kita harus ini ya, kita harus membaca sejarah ya, membaca sejarah. Dalam sejarahnya terbentuknya Undang-Undang Perkawinan itu adalah dimulai dari sebelum terbentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu kita sudah ada pembahasan-pembahasan atau pengaturan-pengaturan tentang hukum keluarga sejak zaman kolonial Belanda. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan hukum keluarga pada zaman kolonial Belanda. Kemudian pada awal kemerdekaan bagaimana, setelah kemerdekaan bagaimana, dan bagaimana proses terbentuknya Undang-Undang Perkawinan. Baik, kita lihat hukum keluarga pada zaman Belanda ya. Sebelum Belanda masuk malah ya, kita akan lihat sebelum Belanda masuk,
Memang orang Indonesia itu seperti yang kita bilang waktu kita belajar di pengantarnya, bahwa hukum perdata itu secara luas termasuk juga lah hukum adat. Ya, ini hukum yang tidak tertulis. Itu adalah hukum adat. Itu termasuk di dalam bagian hukum perdata secara luas. Kemudian sebelum Belanda masuk itu hukum keluarga itu berdasar pada hukum Islam dan hukum adat. Kalau hukum Islam ya kita tahu ya hukum Islam ya semenjak masuknya Islam ke Indonesia itu berdasarkan sejarahnya semua kita termasuk perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam itu merujuk kepada hukum Islam. Nah oleh karena itu sebelum Belanda masuk semua rujukan kita dasar hukum kita untuk berbicara soal hukum keluarga itu adalah pada hukum Islam dan hukum adat yaitu hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Kita tahu Belanda masuk itu adalah diawali dengan VOC masuk ya. Saya tidak usah cerita sejarahnya VOC ya, karena Anda ini pelajaran sejarah di SMA ya. Tapi yang perlu kita tahu sekarang adalah pada masa VOC semua hukum Islam dan hukum adat yang mengatur tentang keluarga itu tetap diberlakukan ya, baik hukum Islamnya maupun hukum adatnya ya. Kemudian kita tahu keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu adalah merupakan kerajaan Islam dengan perhimpunannya itu menghimpun kitab hukum Islam ya. Kitab hukum Islam yang dikenal dengan nama Compendium Fraser. Bukan Fraser S ya. Fraser. Nah, ini adalah kumpulan hukum Islam yang antara lain di dalamnya memuat tentang hukum keluarga. Nah, nanti kalau bagi yang berminat untuk mengkaji tentang hukum Islam ya silakan ini dibaca juga, dan nanti mengenai hukum Islam ada pengajarnya sendiri yaitu PJ-nya itu Ibu Nunung Roldiah ya, Dr. Nunung Roldiah. Nah, kitab itu berisi tentang hukum perkawinan ya, hukum perkawinan Islam tentu saja dan kewarisan Islam ya. Dan orang Indonesia minta hal itu diberlakukan di pengadilan VOC. Jadi pada zaman itu orang Islam sudah minta diberlakukan. Yang berlaku bagi orang Islam ialah Compendium Fraser ini untuk diberlakukan di pengadilan apabila terjadi perselisihan tentang keluarga. Seperti itu ya. Nah ini sejarah. Kemudian pada awal politik hukum pemerintah Belanda, pada awalnya politik hukum pemerintah Belanda seperti apa gitu ya. Seperti apa terhadap hukum keluarga orang Belanda, mindsetnya seperti apa. Politik hukumnya seperti apa. Nah, kalau politik hukum itu ya nanti Anda kan kalau sudah S1 tamat S2 baru tahu tuh politik hukum itu apa. Politik hukum itu arah kebijakan ya. Arah kebijakan bagi orang Belanda ini mau dibawa kemana hukum kita ini. Ya, politik hukumnya saat itu pada awal-awal politik hukum pemerintah Belanda terhadap hukum keluarga itu mau dibawa kemana. Nah kita lihat pada saat itu terjadilah perubahan sosial, yaitu ketika Belanda masuk itu berupaya yang misi kristenisasi. Ya, misi kristenisasi di mana ajaran-ajaran tentang Kristen mulai masuk. Kemudian terjadilah di situ politik hukumnya akan dibawa ke sana, gitu ya. Yang tadinya bermula dari hukum Islam, maka pelan-pelan politik hukum Belanda akan menggiring ke arah kristenisasi. Dan terjadilah perubahan hukum yang saat itu dikemukakan oleh Friedman ya. Hukum keluarga Islam dan hukum keluarga adat tetap diakui dan harus diatur di dalam perundang-undangan. Jadi politik hukumnya meskipun mereka mengarah kepada kristenisasi, hukum adat dan hukum Islam tetap masih diakui, tapi kalau mau diakui harus diatur di dalam perundang-undangan, tidak boleh tersebar dualisme.
Kalau ada hukum Islam, ada hukum adat kan namanya dualisme. Ya, mana yang mau dipakai itu nanti berdasarkan pilihan warga, mau pakai hukum adat atau mau pakai hukum Islam. Nanti berarti ada dualisme hukum. Nah, politik hukum Belanda itu mengarahkan kalau itu mau diberlakukan ya dibuat dalam perundang-undangan. Nggak bisa nyebar seperti itu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian terjadilah perubahan politik hukum. Ya, Senokor-Goronya Anda tahu ya pasti ya, bukan nggak asing lagi. Itu mengemukakan satu politik yang namanya resepsi teori. Ya, resepsi teori ini adalah tentang pembatasan kewenangan peradilan agama yang selanjutnya disusun di dalam Statblad 116. Nah, ini ya, jadi ada resepsi teori, yaitu tentang teori resepsi. Nanti saya akan memberi tugas kepada Anda apa itu yang dimaksud dengan resepsi teori. Anda bisa baca di dalam buku. Kalau sudah saya tuliskan di sini, sudah saya jelaskan di sini, nanti Anda tidak baca. Maka nanti ada tugas tertulis lagi membuat apa sih yang dimaksud dengan resepsi teori yang disponsori oleh Senokor-Goronya itu terkait dengan hukum keluarga. Ya, dicatat apa yang dimaksud dengan resepsi teori atau teori resepsi ya yang dikeluarkan oleh Senokor-Goronya terkait dengan hukum keluarga. Silakan nanti dibaca ya di dalam buku. Mahasiswa sekarang kalau nggak dipaksa seperti itu tidak ada membaca itu kurang ya. Jadi harus seperti itu. Kok tugas terus betul ya biarin gitu ya. Karena Anda juga kalau tidak seperti itu kan tidak bergerak mau membaca. Apalagi baca sejarah itu jarang-jarang yang demen gitu ya. Ada sebagian yang suka tapi sebagian besarnya nggak suka. Maka setidaknya apa yang sejarah-sejarah itu saya akan paksa Anda untuk membaca ya. Kalau yang sejarah-sejarah itu kan sifatnya sudah berlalu, tapi itu harus juga kita ketahui. Maka mau tidak mau Anda memang harus membaca. Nah, kalau yang bersifat pengertian oke bisa saya jelaskan. Tapi kalau yang sejarah-sejarah ya mau nggak mau, suka nggak suka Anda harus baca. Dan bukti baca itu ialah bersifat laporan tertulis, yaitu tugas pembuatan resume. Apa yang dimaksud dengan teori resepsi yang dikeluarkan oleh Senokor-Goronya dan didukung oleh Van Vollenhoven. Van Vollenhoven ini tokoh hukum orang Belanda, tetapi tokoh hukum adat Indonesia. Dia yang melakukan penelitian terhadap hukum adat di Indonesia. Ya, orang Indonesia sendiri tidak melakukan penelitian, tapi orang Belanda yang namanya Van Vollenhoven itu adalah peneliti hukum adat Indonesia. Nanti silakan dibaca bukunya. Apa itu yang dimaksud dengan teori resepsi terkait dengan hukum keluarga. Setelah kemerdekaan dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1940 tentang, nah setelah merdeka kita baru punya undang-undang tapi judulnya nikah, talak, dan rujuk. Ya, kalau kita bicara nikah, talak, dan rujuk pasti sudah orientasinya adalah kepada hukum, kepada orang-orang, ditujukan kepada orang-orang Muslim. Sementara yang namanya warga Indonesia, warga negara Indonesia kan tidak Muslim semua, gitu ya. Tapi awal kemerdekaan untuk dunia keluarga, untuk dunia perkawinan, kita baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak, dan rujuk, ya, yang merupakan dasar bagi hukum keluarga Islam. Nah, itu kan, itu adalah merupakan dasar bagi hukum keluarga Islam. Karena memang bicara nikah, talak, dan rujuk itu adalah hanya ada untuk dan ditujukan untuk orang Muslim, ya, orang Islam, ya. Tapi undang-undang itu tetap juga masih terkukung di bawah teori resepsi itu tadi. Nah, untuk memahaminya memang Anda mesti harus baca itu teori resepsi, ya. Undang-undang ini keluar tapi dia masih di apa ya, tidak secara terang-terangan tapi masih mengukung, masih mengekang ya, teori resepsi ini masih mengekang tentang hukum keluarga di Indonesia ya, untuk orang-orang Islam ini tadi. Dan kondisi ini terus berada, kita udah merdeka ya,
Nah, kondisi ini terus berlangsung sampai dengan tahun 1950, ya. Dan setelah itu kita terus tokoh-tokoh sejarah kita terus berinisiasi, terus berupaya untuk membentuk hukum keluarga melalui satu undang-undang, ya, untuk melegitimasi hubungan dalam keluarga Islam. Nah, itu terus diupayakan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 itu tadi, tapi itu masih di bawah bayang-bayang teori resepsi, ya, masih di bawah bayang-bayang teori resepsi. Oleh karena itu terus diupayakan bagaimana yang tidak dibayang-bayangi oleh pengaruh Belanda ini tadi, ya, pengaruh teorinya orang Belanda ini tadi. Orang hukum Islam ya berlaku untuk orang Islam, tapi tidak dipengaruhi oleh teori-teori lain. Seperti itu. Nah, itu terus diperjuangkan sampai kepada awal tahun 1950. Ya. Kemudian setelah tahun 1950, hukum keluarga Islam masih juga itu dipengaruhi oleh teori resepsi. Oke. Kemudian hukum keluarga tidak bisa berkembang karena masih di bawah teori resepsi itu, berarti kita masih di bawah bayang-bayang teori-teorinya orang Bye-bye. Hukum keluarga. Jadi ini ya. Kemudian ada gerakan ormas yang mendesak pemerintah untuk membentuk undang-undang perkawinan sebagai landasan hukum keluarga Indonesia. Ini sudah sedikit bergeser, tidak lagi bernuansa Islam saja, tetapi sudah mulai berpikir bagaimana kita membentuk hukum keluarga tapi berlaku untuk orang Islam dan bukan orang Islam. Gitu ya. Karena tadinya kan sebelum itu kita hanya mengatur tentang nikah, talak, dan rujuk yang notabene itu adalah berlaku untuk orang Islam. Nah, seiring perkembangan zamannya, maka ada gerakan ormas yang mendesak untuk pemerintah membentuk satu undang-undang perkawinan, tapi untuk mendasari hukum keluarga di Indonesia. Kalau yang namanya keluarga di Indonesia kan bukan orang Islam saja, gitu. Ya, bukan orang Islam saja. Seperti itu. Maka itu terus diperjuangkan dan keluarlah peraturan yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1940 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk diberlakukan untuk daerah luar Jawa dan Madura. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 22 yang semula berlaku untuk orang Islam di seluruh Indonesia hanya diberlakukan untuk luar Jawa dan Madura. Ya, semula berlaku untuk Jawa dan Madura, kemudian pembentukan panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan, nikah, talak, dan rujuk yang diketuai oleh Muhammad Hasan. Mulai ini sejarah pembentukan undang-undang perkawinan lah ya, bahwa undang-undang perkawinan baru muncul tahun 74, sejarahnya seperti ini. Ya, jadi tidak mudah untuk membuat undang-undang perkawinan yang berdasarkan sejarahnya itu ternyata dualisme. Jadi untuk orang non-Muslim berlaku sendiri, untuk orang Islam berlaku sendiri, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Yang bukan Muslim tentu berdasarkan hukum agamanya beserta hukum adatnya. Nah, itu terus diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita untuk memperjuangkan bagaimana sih supaya kita punya undang-undang perkawinan yang jangan terpecah-pecah seperti itu, gitu ya. Nah, barulah pembentukan panitia baru itu diketuai oleh Muhammad Nur, yaitu panitia penyelidik perkawinan, talak, dan rujuk. Nah, itulah sejarah ya, itu namanya sejarah keluarnya peraturan perundang-undangan. Ya, dari tahun 52 sampai tahun 54. Kemudian tahun 73 udah mulai dirancang, setelah tahun 54 lompat di tahun 73 baru mulailah dibuatlah rancangan undang-undang perkawinan, ya, rancangan undang-undang perkawinan yang akhirnya
yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ya, yang sampai sekarang itulah yang akan kita gunakan kalau kita melakukan atau kita berbicara tentang hukum keluarga atau hukum perkawinan di Indonesia. Ya, sampai sekarang masih itu undang-undangnya, hanya kemarin ada perubahan semenjak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan usia perkawinan. Ya, yang terkait dengan usia perkawinan. Nah, ini juga nanti dicari ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa yang merubah pasal tentang usia perkawinan. Yang tadinya perempuan itu 16, laki-laki 19, berdasarkan Mahkamah Konstitusi itu, isi putusan Mahkamah Konstitusi tidak menentukan usianya harus 19, tidak. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu berbicara bahwa pasal tentang usia perkawinan itu harus ditinjau kembali. Ya, harus ditinjau kembali. Nah, setelah itu barulah keluar tentang peraturan yang mengoreksi ketentuan tentang pasal yang berisi tentang usia perkawinan. Ya. Nah, setelah kita tahu rentetan sejarah itu, maka kita sekarang mengetahui peraturan perkawinan syariat Islam yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Hukum positif artinya hukum yang diberlakukan ya yang pada saat ini berlaku, ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan, ya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974. Ya, peraturan pemerintah ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tentang peradilan agama. Nah, jadi kalau kasus-kasus perkawinan, nikah, talak, dan rujuk untuk orang Islam itu menjadi kewenangan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Ya. Nah, PP Nomor 45 Tahun 90 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Jadi ini ada ketentuan lagi bagi masyarakat atau warga yang berprofesi sebagai PNS yang sekarang disebut ASN, ada peraturan pemerintah yang mengatur tersendiri, ya, yaitu PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Nah, itu adalah sejarah mengenai pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Ya, seperti itu sejarahnya, sehingga sampai sekarang muncullah Undang-Undang Nomor 174, PP Nomor 975, Undang-Undang Nomor 7, PP Nomor 45, yang kesemuanya itu menjadi rujukan kalau kita akan membicarakan soal perkawinan atau keluarga di Indonesia. Ya, artinya apa? Artinya untuk hukum keluarga kita sudah punya hukum perdata nasional. Ya. Kemarin ada pertanyaannya kan, apa bedanya BW dan hukum perdata nasional? Kalau BW itu ialah peninggalan Belanda berupa kitab ya yang terkodifikasi, tapi kalau hukum perdata yang bersifat nasional ialah produk yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang. Bentuknya tersebar, tidak terkodifikasi. Nah, itu perbedaannya. Jadi sumber perdata di Indonesia ada dari BW dan ada dari hukum perdata nasional. Apa jelaskan maksudnya? Kemarin kalau nggak salah ada soalnya seperti itu. Yang dari BW itu ialah peninggalan Belanda yang isinya buku 1, buku 2, buku 3, dan 4. Kemudian itu terkodifikasi. Tetapi kalau untuk yang hukum nasional itu adalah produk pembentuk undang-undang di Indonesia dan bentuknya tersebar.
Ya, tidak terkodifikasi. Maksudnya masing-masing undang-undang mengatur tiap masalah yang diatur oleh undang-undang itu sendiri. Dan tentang undang-undang perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan. Undang-undang tentang peradilan agama, yang mengatur tentang peradilan agama. Seperti itu yang namanya tidak terkodifikasi. Nah, kalau BW itu terkodifikasi, tersusun secara sistematis, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu bedanya, ya. Jadi kalau ditanya itu ada nalar-nalarnya dikit, ya. Jangan hafalan terus dicari mana ya bedanya ya. Di dalam slide-nya Bu Kingkin nggak ada, ya nggak ada kalau Anda tidak paham. Kalau Anda paham ya ada, gitu ya. Ya ada perbedaan itu ya. Saya tidak mengatakan ini perbedaannya di sini, tapi ya itulah perbedaannya. Jadi kalau Anda tahu hukum BW itu apa? Kalau dibanding dengan hukum nasional, perdata nasional, ya itu bedanya. Kalau BW kan peninggalan Belanda, produk Belanda yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan BW itu terkodifikasi, tersusun secara sistematis yang terdiri dari buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 itu isinya apa saja. Nah, kalau perdata yang bersifat nasional itu tidak terkodifikasi, ya, tapi parsial dibentuk dalam masing-masing undang-undang yang mengatur sendiri-sendiri tentang apa yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Jadi tidak terkodifikasi, tidak berbentuk buku, ya. Oke, sekarang setelah kita tahu dasar hukum dan sejarahnya hukum keluarga di Indonesia, kita bicara sekarang tentang keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Ya. Nah, keluarga itu secara umum, secara teori, itu ada yang dalam pengertian sempit dan ada yang kita artikan secara luas. Ya. Kalau secara sempit, Anda udah tahu ya, namanya keluarga itu ada emak, ada bapak, ada anak. Itu keluarga sempit ya. Pengertian keluarga dalam arti sempit. Ada ayah, ada ibu, ada anaknya. Udah, nggak ada yang lain jangan dihitung. Kalau keluarga sempit atau keluarga inti. Dalam arti sempit atau merupakan keluarga inti. Ya, ada ayah, ibu, anak. Lalu ada keluarga besar dalam arti luas. Nah, keluarga besar ini selain keluarga inti tadi ditambah lagi orang-orang yang punya ikatan keluarga, baik itu berdasarkan ikatan persaudaraan berdasarkan darah atau berdasarkan perkawinan. Saudara atau berdasarkan tali perkawinan. Jadi ada keluarga besar. Makanya kita sering bilang kan, keluarga besar kami akan menyambut. Nah, kalau sudah bicara soal keluarga besar berarti bukan hanya ayah, ibu, anak, tapi ada tante, ada pakde, ada kakek, ada nenek, ada kalau masih punya buyut mungkin ada buyut. Ya, ada sepupu, ada tante, ada om. Itu keluarga besar. Ya, keluarga besar bisa jadi muncul karena sedarah dari ibu atau sepupuan atau ketarik karena adanya peristiwa perkawinan. Nah, itu ya, itu jadi pengertian keluarga. Jadi bisa dalam arti sempit, bisa juga dalam arti yang luas. Ya. Yang arti sempit kita sebut dengan keluarga inti, atau keluarga kecil biasanya kita menyebutnya keluarga inti atau keluarga kecil. Dalam arti luas kita sebut dengan keluarga besar. Maka kita sering menyebut itu masih termasuk keluarga besar kami. Artinya masih ada hubungan keluarga. Meskipun bukan ayah ibu, meskipun bukan anak, tapi masih ada hubungan keluarga. Itu yang dimaksud dengan keluarga besar. Nah, ini tadi ya, saya katakan, Ibu bilang tadi, yang ini, yang keluarga inti, ini hanya ada ayah, ibu, anak. Ini terjadi karena perkawinan ayah dan ibu kita. Terus muncullah anak-anak. Kalau keluarga besar, ini terjadinya karena ini. Ada hubungan keluarga.
masuklah dia menjadi keluarga besar, bagian keluarga besar. Jadi ada hubungan keluarga. Jadi yang bulat-bulat, ini bukan gambar-gambar sembarang gambar ya, nanti ada ujian tentang apa namanya skema tata urut keluarga. Perhatikan betul ya. Ini keluarga kecilnya, ini ada kepala-kepala kuning-kuning ini, berarti ini orang-orang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada ikatan keluarga atau hubungan keluarga itu yang mana, gitu. Yang bisa kita sebut sebagai hubungan keluarga yang mana? Bukan dapat nemu di jalan ya. Bukan orang kita kenal baik, terus ini udah seperti saudara gitu. Nah, itu beda lagi. Tapi hubungan keluarga itu terjadi secara hukum adalah terjadi karena perkawinan misalnya. Itu disebut dengan hubungan semenda. Ya. Terjadi karena hubungan perkawinan disebut dengan semenda. Contoh, kalau si A dan si B kawin, si A itu kan punya ibu dan bapak. Si B juga punya ibu dan bapak. Ya. Si B ke bapaknya dan ibunya si A, dia bilang mertua. Ya. Si A ke bapak dan ibunya si B, dia bilang mertua. Nah, itulah yang terjadi dari ikatan hubungan perkawinan. Makanya dibilang kalau pernikahan itu bukan hanya mengikat dua orang sebenarnya, tapi mengikat dua keluarga besar. Ya, mengikat dua keluarga besar. Nah, yang terjadi karena perkawinan, kalau tadinya kita nggak kenal itu siapa, nggak taunya sekarang kita nyebutnya iparan. Ya, istri kita, suami kita punya adik, punya kakak, itu ipar kita. Kita punya adik, punya kakak, itu ipar suami kita. Jadilah mereka ini menjadi saudara karena kita yang kawin dengan misalnya si Rini kawin sama Tono, Tono punya saudara, baik itu kakak maupun adik. Rini juga punya saudara kandung, baik itu kakak maupun adik. Nah, mereka ini disebut masing-masing ke garis suami disebut ipar, yang saudara suami ke garis istri kita sebut ipar. Nah, ini yang juga kita sebut sebagai hubungan semenda. Ya, hubungan yang bertemunya itu karena perkawinan. Kalau tadinya dia bukan siapa-siapa, bisa jadi kamu di antara teman satu kelas ini nanti ada yang abangnya ngambil abangnya temenmu, ngambil kakaknya temenmu misalnya. Tahu-tahu kita jadi seiparan dong sama itu. Kebawa. Ya, kebawa karena perkawinan. Atau anak tiri. Nah, anak tiri juga ini bukan anak ya, tapi anak tiri. Ibunya kawin bawa anak satu, bapaknya bawa anak dua. Jumlah anak sekarang 3. Anak bawaan bapaknya jadi anak tiri ibunya, anak bawaan ibunya jadi anak tiri bapaknya. Itu sudah menjadi satu keluarga besar. Ya, ini tidak jarang kita jumpai ya. Nah, tidak jarang kita jumpai, masing-masing udah bawa anak, ya sudah berkolaborasilah anak bapak dengan anak ibu yang tadinya janda dan duda menyatu karena perkawinan. Itu juga disebut dengan hubungan semenda. Terjadinya karena hubungan perkawinan. Contohnya lagi, menantu. Saya tadinya nggak ada hubungan apa-apa dengan semua menantu saya, nggak tahu dia anak siapa. Nggak kenal saya. Tapi begitu dia menjadi suami anak saya, maka dia menjadi menantu saya. Itu hubungan semenda dengan saya. Keluarga itu sudah. Gitu. Kalau tadi ada mertua, tentu ada menantu ya. Nah, ini peristiwa yang menyebabkan terjadinya hubungan keluarga besar, antara lain ya ini tadi, hubungan semenda. Ya. Hubungan yang ketarik karena adanya perkawinan. Ada perkawinan, muncul mertua, muncul ipar, muncul anak tiri. Kemungkinan yang kawin duda sama janda. Bisa jadi jandanya beranak 5, dudanya satunya bujang. Ya udah, 5 anak ini jadi anak tirinya si bujang tadi. Ya sudah jadi satu keluarga itu. Ya.
Kemudian kalau sudah ada yang menikah, tentu yang tua tadi, yang orang tua tadi dia punya menantu. Nah, mertua, ipar, anak tiri, menantu itu disebut sebagai bagian dari keluarga besar yang terjadi karena hubungan semenda atau hubungan perkawinan. Ya, ada lagi hubungan keluarga yang memang terjadi karena hubungan darah. Ya, jadi keluarga besar itu ada yang karena hubungan darah, yang utamanya yang hubungan darah ya. Kemudian ada terjadi karena perkawinan, yang perkawinan tadi. Kalau yang hubungan darah kan kita ke atas, kita punya nenek, punya buyut. Buyut ke sana lagi ada moyang, atau lagi nyebutnya kalau udah di atas lagi. Hukum cuma ngomong nenek, buyut, moyang. Atas. Ya, siapa tahu Anda ada yang masih punya nenek Anda masih punya emak juga, nah itu namanya buyut. Buyut Anda masih punya emak juga, ada enggak ini? Enggak tahu saya. Biasanya batas kalau paling-paling itu juga sampai buyut ya, sampai buyut. Saya tempo hari di tahun 2010, anak-anak saya masih punya buyut karena saya masih punya ibu dan ayah. Nah, 2010 ibu saya sudah meninggal, udah habis. Ya. Jadi cucung saya udah nggak punya buyut lagi nih. Punyanya nenek doang, punya saya gitu ya. Sampai batas nenek. Nanti kalau saya punya cucung, kemudian cucung saya menikah, ya saya masih hidup insya Allah misalnya, ya udah saya disebut buyut. Nah, itu hubungan darah ke atas. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pewarisan ya. Ini nanti ada kaitannya dengan pewarisan. Itu hubungan darah ke atas. Lalu kalau ke bawah, ya kalau orang udah menikah pasti harapannya punya anak ya. Kita bicaranya yang punya anak aja. Jangan bicara yang nggak punya anak, nggak punya keturunan deh. Karena kita sedang bicara hukum keluarga. Ke bawah ada anak, nanti anak kita kawin lagi sama orang lain, punya anak, disebut cucung. Cucung kita udah dewasa, kawin, saya manggilnya cicit. Itu kan, cicit saya. Sekarang saya belum. Cucung saya yang paling besar baru SMP. Kayaknya masih jauh nih mau dapat cicitnya. Entah nyampe apa enggak, Allahu alam, rahasia Tuhan. Ya, kita nggak tahu umur, nggak mengenal muda dan tua. Nggak bisa diukur umurnya udah berapa Ibu Pinkin bentar lagi, itu rasional manusia. Tapi rahasia Allah kita tidak tahu. Ya. Yang muda yang duluan juga banyak. Emaknya sampai tua enggak mati-mati, malah anaknya mati satu habis. Itu banyak yang kayak gitu ya. Nah, ke bawah itu adalah anak, cucung, cicit, canggah, terus ke bawah gitu. Tapi biasanya kita bicaranya paling kalau sudah anak, cucung, cicit, paling lagi namanya canggah ya. Gitu ya. Ke samping ya. Ke samping kita biasanya dilahirkan, ditakdirkan tidak sendirian, kita punya kakak atau kita punya adik. Kalau ada yang anak tunggal berarti nggak punya saudara ke samping ini. Nah, saudara sambung ya, saudara kandung ya. Itu disebut ke samping. Ada kakak, ada adik, itu ke samping. Nanti kalau kamu meninggal, kita meninggal, pertamanya ke bawah dulu, kita punya keturunan enggak? Kalau kita nggak punya keturunan, kita lihat ke atas, orang tua kita masih ada enggak? Itu yang berhak waris. Kalau itu semua nggak ada, baru ke samping. Adik-beradik kandung kita masih ada enggak? Ada enggak? Nah, itu mereka berhak atas harta yang kita tinggalkan. Nah, itu ya, itu kalau bicara tentang awal dari atau pembukaan dari hukum keluarga. Jadi mulai dari keluarga inti, kemudian keluarga besar. Keluarga besar itu terjadinya karena apa? Karena ternyata ada hubungan keluarga. Ya, maka disebut keluarga besar, semua yang masih ada hubungan keluarga termasuklah menjadi keluarga besar.
Baik hubungan keluarga itu terjadi karena perkawinan maupun karena kandung, ya, saudara sekandung, hubungan darah, ya. Terjadi hubungan darah, bukan saudara sekandung, sorry, maaf. Terjadinya karena hubungan darah, bisa ke atas, ke bawah, atau ke samping. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan bingung, jangan ngantuk. Halo? Ada 38 mahasiswa yang bergabung di sini. Izin bertanya, Bu. Ya. Misalkan ada Sebutin namanya. Oh iya, nama saya Atala Haikal, NPM 21520110085. Ya. Misal ada seorang sepasang suami istri, dan salah satu dari mereka mandul. Oleh karena itu mereka bercerai. Lalu, apakah setelah bercerai hubungan keluarganya langsung terputus atau hilang? Terima kasih. Nah, ada nggak bekas istri, ada nggak bekas suami, mantan istri, mantan suami? Yang nggak ada mantan anak ya. Kalau sudah bercerai tidak ada menghasilkan anak, itu berarti hubungan keluarganya putus. Ya, maka ada istilah ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan anak. Walaupun bapaknya bercerai, anak tetap anak. Seperti itu, ya. Oke, jadi terima kasih, ya Bu. udah putus dia, putuslah hubungan dia sebagai suami istri dengan adanya perceraian, ya, gitu. Jadi kalau orang menikah itu kan mengikatkan lahir batin untuk hidup bahagia. Ikatan lahir batinnya putus. Ya sudah, nggak ada lagi ikatan lahir batin itu putus. Kan tadi tujuan perkawinan kan membina keluarga. Kalau bercerai ya putus, sudah gitu. Ya, keluarga yang mau dibina karena ada alasan untuk bercerai ya sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi tuh gitu. Ya, sudah statusnya mantan istri atau mantan suami. Makanya kalau udah bercerai itu tanggung jawab suami itu ya kalau kepada anak nggak bisa dilepaskan ya, harus walaupun bapaknya udah bercerai dia harus menafkahi. Tapi kalau menafkahi mantan istri, nah itu ya tergantung baik-baiknya suami, mantan suaminya mau nggak. Kalau sepanjang dia belum kawin lagi mungkin aja, tapi kalau dia udah kawin lagi ya nggak boleh lah nanti sama istri yang terakhir. Gitu ya, kecuali memang istrinya baik hati. Oh, jadi kalau mau menafkahi tergantung kemauan suaminya ya, Bu ya? Jadi kalau mau menafkahi lagi tergantung kemauan si suaminya ya? Iyalah gitu. Kalau untuk istri ya, kalau untuk anak nggak bisa. Bapak harus bertanggung jawab untuk menafkahi anak. Ya. Tapi kalau menafkahi istri, mantan istri, nah itu ya nanti kalau dia kawin cerai terus berapa istrinya dia harus menafkahi semua, yang ngapain cerai kalau masih mau dinafkahi juga. Tuh, ya. Oke, Atala ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Nama saya Saka Wiranundrakswara, NPM 21120112221. Itu kalau misalnya nama dicoret dari kakak itu sebenarnya bisa apa nggak sih, Bu? Dan apa hukumnya? Nama yang dicoret dari kakak. Nama dicoret dari kartu keluarga, Bu. Itu sebenarnya bisa apa nggak, Bu? Nama? Apa sih pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa dong? Misalnya kan ada keluarga nih, dia terpecah jadi dua gitu. Terus dan namanya itu dikeluarkan dari kakak asli keluarga itu, Bu. Itu bisa atau tidak? Contoh? Misalnya keluarganya berpisah di ibu dan ayah. Nah, anaknya ini mempunyai hak asuh dari ibu. Nah, sang ayah ini pengen mengeluarkan anak ini dari kakak dia, Bu. Bisa nggak? Oh, gitu. Jadi ini status masuk kakak ya. Kalau masuk kakak kan sekarang kalau ada hak asuhnya sama ibu, berarti kan dia di bawah pengasuhan ibu. Ya kan? Dia harus masuk sama saja kalau PNS kan gitu.
Kalau anak anak itu boleh ditanggung suami, boleh juga ditanggung istri, nggak boleh ditanggung berdua. Kalau digaji ya. Jadi suami kalau nanggung, kalau ini bicara keluarga utuh ya, belum bercerai ya. Jadi kalau suami mau nanggung istri, mau nanggung anak, berarti semua pertanggungan secara ekonomi masuk ke gaji suami. Tapi kalau itu masuk ke, karena suaminya bukan PNS, misalnya ini kita bicara yang PNS, kemudian ibunya yang mau nanggung, berarti semua masuk ke ibu. Nah sekarang bicara kalau itu, kalau kita membentuk keluarga kan sekarang kan datanya ada di dalam KK, gitu ya. Keluarga utuh kan ada bapak, ibu, anak yang masih masuk dalam KK ya. Sebelum anak-anak itu dewasa. Kalau anak itu sudah dewasa, udah rumah tangga sendiri, kan dia membentuk keluarga sendiri lagi. Itu harus keluar dari kakak. Dari kakak orang tuanya udah keluar tuh. Saya punya anak 4, yang masuk kakak saya tinggal 1. Yang 3 udah menikah, udah keluar. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau keluarga ini bercerai? Ya tinggal mau di hak asuhnya itu ada pada siapa berdasarkan keputusan pengadilan. Kalau dia hak asuhnya ada pada ibu, bukan mau mengeluarkan itu boleh apa enggak, tapi ya memang harus kakaknya masuk ke ibu gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau hak asuh masuk ke bapak, ya berarti kakaknya masuk ke ayah. Persoalan ibu nanti kawin lagi gimana, Bu? Ya itu namanya anak tiri dari bapak sambungnya. Ya masuklah ke dalam keluarga kakak si bapak sambung tadi, gitu. Bisa diterima? Bisa, Bu. Kan Terima nanti kasih, Bu. ada keterangan di situ, ayah kandung atau bukan, gitu. Kan ada itu di dalam kakaknya kan gitu. Kan status apa? Ibu kandung, ayah kandung, kan gitu. Kalau ayah tiri, nah kalau ayah tiri nanti kan bisa dilacak ayah kandungnya mana, gitu kan. Nah, ini konon ceritanya ada kasus peristiwa perceraian tahun sekian, hak asuh masuk ke ibu. Kemudian ibunya kawin lagi. Ibunya kawin lagi, ya berarti dia masuk ke dalam keluarga besar ibu, keluarga inti ibunya ini sebagai anak tiri. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu terkait dengan kartu keluarga. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu ya. Hubungan darah. Ini tadi kan di sini terjadi karena hubungan darah ya di sini ya. Jadi ada hubungan keluarga itu terjadi karena perkawinan dan karena hubungan darah. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan hubungan darah? Kalau hubungan keluarga tadi udah jelas ya. Karena ada perkawinan, maka ada muncul menantu, muncul mertua, muncul ipar, muncul anak tiri. Nah itu. Nah, kemudian ada hubungan darah. Hubungan darah itu ialah hubungan satu dan lainnya karena berasal dari leluhur yang sama. Ya, dari leluhur yang sama. Coba nanti kamu buat skema leluhurmu. Mulai dari kakek aja lah, nggak usah jauh, nggak usah dari buyut misalnya. Kakek dari ibu, nenek dari ibu siapa? Kakek dari bapak, nenek dari bapak siapa? Lalu muncul bapak, muncul ibu. Nah, ibu dan bapak ini nanti masing-masing ada garis kakak beradik. Itu hubungan darah. Ya. Yang terjadi karena berasal dari leluhur yang sama. Ya. Garis lurus ke atas dan ke bawah. Ke atas disebut leluhur. Tadi kita punya nenek, buyut. Ke sana ke atas itu kita sebut leluhur. Leluhur kita siapa ya gitu. Atau Islam menyebutnya silsilah. Kamu masih bisa nggak nulis silsilah? Coba. Dari kakek saja, tidak usah dari buyut deh. Kalau misalnya kok udah
udah pada nggak ada gitu, udah kesulitan gitu. Itu penting sekali padahal. Ya. Ke atas disebut leluhur, ke bawah disebut keturunan. Anak, cucung, cicit, ke bawah itu keturunan. Itu sedarah. Sedarah namanya. Kamu dengan kakek kamu, dengan buyut kamu, baik dari ibu maupun dari ayah, itu disebut leluhur kamu. Leluhur kita. Sedarah kita itu. Kita ini kolaborasi dari nenek kita, buyut kita, yang kalau kita tadinya buyut kita buyut kita itu orang Batak, kawin sama orang Palembang, timbul nenek kita, berarti itu hasil Palembang Batak. Nenek kita kawin lagi sama orang Jawa. Nah, udah itu hasilnya ibu kita kawin lagi sama orang Padang. Udah nggak tahu deh gua orang apa nih sekarang nyebutnya. Kenapa? Karena hubungan darah tadi sudah berasal dari beberapa daerah tadi. Tapi itu tetap disebut sebagai garis lurus ke atas kita sebut leluhur, garis ke bawah kita sebut keturunan. Dia keturunan siapa sih tuh? Gitu. Keturunannya siapa? Atau yang nanyanya gini, leluhurmu siapa ya? Bisa nggak kamu misalnya silsilahmu itu kamu ceritakan? Artinya kamu harus urut ke atas. Kalau leluhur berarti kamu harus urut ke bawah. Kalau keturunan berarti harus lurus ke bawah. Keturunan nenek kamu tuh siapa saja ceritanya, berarti udah mulai dari nenek ke bawah. Tapi kalau ditanya leluhur kamu siapa saja, berarti dari kamu ke atas. Itu leluhur. Ya. Dan itu semua kita sebut dengan hubungan, memiliki hubungan darah. Ya. Garis lurus ke samping, yaitu pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya. Kamu misalnya 2 bersaudara, nanti kamu menikah bagi yang perempuan, yang laki-laki, kakak kamu laki-laki juga menikah. Kan ini kandung nih kamu sama kakak kamu, ya. Nah, itu pertalian darah antara manusia bersaudara kandung dan keturunannya. Kamu dengan sepupu kamu itu sedarah namanya. Itu. Masih ada pertalian darah. Karena sepupumu itu atau nanti kamu kawin, abang kamu kawin, anak kamu dengan anak abangmu itu bisa disebut dengan pertalian darah ke samping. Ya, pertalian darah ke samping. Sepupuan itu pertalian darah ke samping. Saudara deket banget ya kalau sepupuan gitu. Cuman nggak sekandung aja dia. Ya. Kalau yang sekandung ya satu emak satu bapak. Tapi begitu emak bapak ini melahirkan anak, anak ini nanti masing-masing kawin. Anak 2 tadi masing-masing kawin, yang satu punya anak 2, yang satu punya anak 2, maka 2 di sini dengan 2 di sini itu terjadi keturunannya itu disebut dengan sedarah juga. Ya, memiliki hubungan darah. Jadi kalau sepupuan itu dekat banget ya, kita masih disebut sebagai memiliki hubungan darah. Bukan tertarik karena, bukan keikat karena perkawinan, tapi memang benar-benar punya hubungan darah. Ya. Sampai situ, sampai hubungan darah bisa dipahami? Sampai kepada hubungan darah bisa dipahami? Bisa, Bu. Halo. Bisa, Apa Bu. yang dimaksud dengan hubungan darah bisa dipahami ya, yaitu hubungan antara manusia satu dan manusia lainnya karena berasal dari leluhur yang sama. Berasal dari leluhur yang sama. Sama-sama cicit diurut ke atas, semua yang bersumber dari satu nenek, satu kakek itu namanya punya hubungan darah karena leluhur. Ya. Lalu mengapa kita harus mempelajari itu semua di dalam hukum perdata?
Kok mempelajari hubungan darah, mempelajari keluarga inti, keluarga besar, lalu keluarga besar terjadi karena perkawinan, terjadi karena hubungan darah, untuk apa? Gitu. Untuk apa kita mempelajari itu? Nah, ternyata itu adalah untuk menentukan batas-batas tertentu suatu peristiwa. Ya, ada peristiwa perkawinan, ada peristiwa pewarisan, ada peristiwa perwalian. Kalau kita masih punya hubungan darah, maka kita tidak di dalam itu menjadi pembatas untuk seseorang melakukan perkawinan. Saudara sekandung, ya, sedarah, apalagi sekandung tuh darah, sedarah banget. Itu menjadi pembatas untuk dilakukannya perkawinan. Artinya Anda tidak boleh kawin dengan saudara sekandung. Agak lebar dikit, sepupu, enggak boleh juga ternyata. Ya. Juga untuk mengetahui batas pewarisan, siapa yang berhak waris. Ya dilihat tadi Ibu bilang, ke bawah siapa, ke atas siapa, ke samping siapa. Kamu punya leluhur ke atas, punya keturunan ke bawah, punya saudara ke samping, lah kok pewarisannya untuk orang lain? Ya enggak mungkin. Ya, mereka menjadi pembatas dalam pewarisan. Kalau kita punya anak, maka yang didahulukan anak kita sebagai ahli waris. Kalau beneran nggak punya anak, kayak tadi katanya mandul, tapi kita punya orang tua ke atas, itu sebagai ahli waris kita. Kebetulan kita mati duluan, orang tua kita masih hidup, ya udah harta kita jatuhnya ke orang tua kita. Nah kalau ke bawah nggak ada, ke atas nggak ada, ya ke samping tadi kakak beradik kita siapa? Gitu, ya. Keponaan-keponaan kita siapa? Nah itulah gunanya untuk menentukan batas-batas pewarisan. Siapa yang berhak mewaris? Tapi yang meninggal mau ngasihnya sama orang lain kok, bukan sama keturunannya atau bukan sama leluhurnya atau bukan sama saudara ke samping, Bu. Jadi bagaimana? Ada cara tersendiri dalam hukum. Itu bukan pewarisan. Bisa dengan mengeluarkan wasiat. Anda mau memberikan kepada siapa? Nah, tapi kalau wasiat itu diberikannya orangnya masih hidup dan berlakunya nanti kalau orangnya udah mati. Kalau pewarisan nggak pakai janji-janji. Ya memang hukumnya sudah seperti itu. Gitu. Lalu pembatasan di dalam masalah perwalian. Kalau kau menikah, ayahmu sudah nggak ada, siapa yang berhak untuk mewali? Nah inilah gunanya kita mempelajari pertalian di dalam keluarga. Siapa yang berhak? Ini kok mengambil orang lain? Pamannya kan ada. Ayahnya nggak ada, kakeknya kan masih hidup, gitu. Kakek meninggal, bapak meninggal, pamannya kan ada. Itu menjadi pembatas bagi berlangsungnya perwalian. Nah, jadi kita mempelajari arti penting hubungan darah itu. Kenapa kok kita mesti belajar itu untuk mengetahui batas-batas peristiwa hukum tertentu. Untuk melakukan perkawinan dilihat dulu, ada nggak ini hubungan darah? Nggak ada. Oh ada nggak terbawa karena perkawinan? Udah ngawin ibunya, ngawin anaknya lagi, tentang anaknya tiri, anak tiri. Nggak boleh, itu secara hukum sudah terikat dalam hukum perkawinan. Nggak boleh dikawin lagi, emaknya sama anak kamu dua-duanya dikawin. Tapi ada Bu, dalam masyarakat itu persoalan lain. Kita sedang bicara hukumnya. Gitu. Ya, itu adalah mengapa kita mempelajari hukum keluarga. Saya rasa sampai di situ dulu. Nanti kamu puyeng karena mempelajari runut daripada hubungan keluarga ini harus pelan-pelan. Ada pertanyaan sampai di sini?
Nah, nanti dibaca ya bukunya ya. Mulai hukum keluarga tuh dibaca pelan-pelan. Maksudnya apa ini dibaca gitu ya. Dan ada tugas itu tadi yaitu membahas meresuma ya. 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak, pusing aku bacanya kalau kebanyakan. 1 lembar aja, nggak sampai 1 lembar juga nggak apa-apa, tapi ya jangan pula 3 baris ya, karena itu muatannya banyak itu. Teori, resep apa tadi? Resepsi yang terkait dengan hukum keluarga. Dibaca, dibuat dalam tulisan dalam bentuk tertulis, dikumpul nanti hari Selasa pagi. Tulisannya yang bagus. Pening Ibu kalau membaca tulisannya jelek. Tulisannya yang bagus. Kenapa harus tertulis Bu? Kalau enggak ketikan aja, enggak mau Ibu. Kalau ketikan ya kalau ditulis setidaknya Anda menulis lah ya, walaupun nyontoh ya, tapi masih menulis gitu. Ya kalau di print ya enak aja Anda tinggal 1 orang buat, 1 kelas mengumpulkan kan bisa gitu. Tapi kalau tulisan juga aku bisa nyuruh adik ya terserah Anda itu mah ya. Ya kejujuran itu memang sulit ya, mahal harganya. Saya bisa nyuruh kakak saya bisa nyuruh ibu saya, Bu, tulisan juga ya terserah Anda deh. Kalau sudah sampai segitunya gitu. Ya. Yang mau pinter juga Anda, kalau saya mah cuman mengajak Anda untuk pinter aja gitu ya. Oke, saya rasa itu sekarang di screenshot dulu fotonya karena saya hanya bisa melihat absensinya di sini ya. Jadi tolong ketua kelas di screenshot foto kita hari ini. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, sudah kita lanjutkan nanti ya hari Selasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang. Ya.